Prolog. Gadis berambut hitam itu menyeret kopernya keluar dari Bandara Charles de Gaulle, Paris, Prancis, yang langsung disambut udara sejuk musim gugur. Sebuah ransel berwarna merah bertengger manis di punggungnya. Ia terlihat manis dengan mengenakan dress berwarna hitam selutut, sebuah kot putih dengan panjang yang sama dan sepatu kets putih. Untuk sesaat ia terlihat bingung pergi ke arah mana sampai akhirnya ia memutuskan untuk menaiki sebuah taksi dan memberikan alamatnya kepada sang supir. Matanya menikmati pemandangan kota Paris yang romantis dan eksotik. Sebuah senyum mulai menghiasi wajah ayunya, sedikit menenangkan debaran jantung yang menggila dan mengurangi rasa takut yang mendera jiwanya. "Semua akan baik-baik saja, Ana," bisiknya pada diri sendiri. Beberapa kali ia mengambil napas panjang dan membuangnya hanya untuk menormalkan debaran di dadanya, yang semakin lama semakin menjadi ketika ia semakin mendekati tujuannya. "Apa kau dari Indonesia?" Ana terkejut ketika mendengar supir taksi mengajaknya berbicara dengan bahasa Indonesia yang fasih. "Iya, Anda bisa bicara bahasa Indonesia?" Tanyanya tak percaya dengan mata terbelalak terlihat bersemangat menatap pria akhir 40-an dengan rambut yang sudah mulai menipis bagian atasnya. Mata abu-abunya menatap lembut yang membuat Ana merasa nyaman. "Istriku orang Indonesia. Dia selalu mengajakku berbicara bahasa Indonesia kalau dia sedang merindukan kampung halamannya." Pria itu bercerita mengenai istrinya yang berasal dari Pulau Jawa. Dan Ana bisa melihat sorot kasih sayang penuh dengan cinta ketika pria itu membicarakannya, dan itu memberikan kehangatan di dadanya. Dia berharap kekasihnya pun akan memancarkan sorot mata itu ketika menceritakan tentangnya. Ia masih ingat sorot mata Billy ketika menatapnya penuh cinta. Itu yang membuatnya terlarut dan mempercayainya dengan menyerahkan seluruh jiwa dan kehormatannya. Ya, ia telah melakukan sebuah dosa besar, hingga akhirnya hasil dari dosa itu kini tengah bersemayam dalam tubuhnya. Ketakutan kembali merambati tubuh dan jiwanya ketika mengingat kemurkaan ayahnya setelah mengetahui putri kebanggaannya tengah berbadan dua. Ia memohon sambil berlutut dan berurai air mata minta ampun. Tapi ayahnya, sang pengusaha terkenal itu, tak menggubrisnya sampai akhirnya ia memerintahkan anak untuk pindah ke Australia dan menggugurkan kandungannya. Tapi tidak, ia telah melakukan sebuah dosa besar dan tak mau melakukan dosa besar lainnya dengan membunuh buah cintanya sendiri. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menyusul Billy, kekasih dan ayah dari sang jabang bayi, ke Perancis karena ia tahu kekasihnya itu akan menerima dirinya dan anak mereka, walaupun konsekuensinya orang tuanya tak mau lagi mengakui Ana sebagai putri mereka. Semua fasilitas termasuk ATM dan kartu kredit pun telah ditarik dan dibekukan. Hanya dengan uang tabungannya sendiri yang tak seberapa, ia nekat pergi menyusul kekasihnya. Billy adalah seorang pria keturunan Prancis Cina yang sempat ditugaskan di Jakarta selama setahun. Sedangkan Ana adalah seorang mahasiswi kedokteran tingkat awal. Mereka bertemu di salah satu pesta dan saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Billy yang mapan dengan wajah rupawan telah membuat Ana, putri seorang pengusaha ternama di Indonesia, bertekuk lutut. Jarak umur 9 tahun tak menjadi masalah bagi keduanya. "Kita telah sampai," ucapan supir taksi membuyarkan lamunan Ana. Untuk beberapa saat ia terlihat menyiapkan mantelnya. Beberapa kali ia menarik dan membuang napas panjang, dan itu tak luput dari perhatian sang supir taksi yang tersenyum memberinya dukungan. Hingga akhirnya ia merasa siap, lalu membuka pintu, lalu keluar dengan mantap. Beberapa saat ia hanya berdiri di depan pintu taksi tak bergerak, sedangkan sang supir tengah menurunkan kopernya dari bagasi. Mata Ana terbuka lebar dengan senyum mengambang di bibirnya ketika ia melihat sosok yang ia rindukan keluar dari sebuah rumah yang ada di seberangnya. Rumah bercat putih yang terlihat asri dengan halaman yang ditumbuhi rumput hijau. Mulutnya baru saja terbuka untuk memanggil kekasihnya. Kakinya baru akan melangkah ketika seorang anak laki-laki berumur 4 tahunan berlari menyusulnya sambil memanggilnya Dedi.
Ana melihat Billy langsung membalikkan badan dan mengangkat anak itu tinggi-tinggi, hingga Ana bisa mendengar suara tawa bahagia anak itu. Tubuh Ana bergetar hebat. Sensasi dingin mulai merambati tubuhnya, dari kaki terus naik ke tulang belakang dan tengkuknya. Anak laki-laki itu menatap ke arahnya yang membuatnya langsung berjongkok, berusaha bersembunyi di balik taksi. Ia menggelengkan kepala berharap kalau itu bukan kekasihnya. Dengan tubuh masih berjongkok, ia berusaha mengintip dari balik kaca mobil. Dan seketika air mata mulai membasahi pipinya ketika seorang perempuan berambut sebahu kini ikut bergabung bersama Billy dan anak laki-laki itu. Ia melihat Billy mencium perempuan itu mesra sebelum akhirnya mereka bertiga kembali masuk ke dalam rumah. "Apa kau baik-baik saja?" tanya sang supir setelah melihat perempuan yang tadi menjadi penumpangnya kini tengah terduduk di trotoar dengan berurai air mata dan wajah pucat pasi. Ana menatap pria itu dengan pandangan kosong lalu menggelengkan kepala. Mulutnya seolah keluh tak dapat berucap, hanya air mata yang terus mengalir tanpa henti. "Apa kau ingin aku membawamu ke rumah sakit?" Ana kembali menggelengkan kepala. Pria itu berjongkok di samping tubuhnya yang bergetar hebat. Dengan lembut ia menepuk bahunya. "Apa kau ingin aku membawamu ke tempat lain?" Ana hanya menatap kosong. Tempat lain? Ia tak punya tujuan lain di negara asing ini. Apa ia harus kembali ke Indonesia? Pikiran itu sempat terbesit dalam pikirannya, tapi seketika ia meringis merasakan kram di perutnya. Pria itu terlihat panik melihat perempuan di sampingnya kesakitan. Ia lalu membuka pintu mobilnya dan memapah Ana masuk dan mendudukkannya, lalu memasukkan kembali koper yang telah ia keluarkan sebelum meninggalkan tempat itu. "Apa kau punya saudara atau kenalan di sini?" Ana kembali menggeleng lemah. "Dan kau tak ingin kembali ke Indonesia?" Ana terdiam beberapa saat. Ia kembali merasakan kram di perutnya. Tanpa dikomando, tangannya langsung mengelusnya lembut sambil berkata dalam hati, "Tenang nak, kamu akan baik-baik saja." "Tidak," Ana menjawab pertanyaan dengan suara lemah. Pria parubaya itu terdiam terlihat berpikir. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Ana tak tahu dia dibawa kemana, yang ia tahu kini mereka telah meninggalkan kota Paris karena pemandangan pun telah berganti dari hingar-bingar modernisasi kota mode menjadi asri dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Ana membuka jendelanya dan membiarkan udara segar mengisi paru-parunya. "Kita akan kemana?" Akhirnya Ana bertanya membuat pria itu tersenyum lembut. "Paul, kau boleh memanggilku Paul." "Namamu?" Ana terdiam beberapa saat dan bisa melihat pria itu tersenyum lembut, membuat ia ikut tersenyum sebelum berkata, "Ana, namaku Ana." Paul mengangguk dengan senyum tak pernah lepas dari bibirnya. "Ana, nama yang cantik." Ana tersenyum mendengar pujian itu. "Baiklah Ana, sekarang kita akan pulang ke rumah. Istriku pasti akan menyukaimu." Ana terdiam lalu tersenyum. Ia menumpukan dagunya di jendela taksi yang membawanya ke dunia baru. Dunia yang akan ia isi dengan canda tawa dan kasih sayang.